Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang insya Allah akan membahas mengenai apapun yang berkaitan dengan Olimpiade Kimia, baik itu soal, materi, dan pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu TO dari suatu lembaga, kalau nggak salah namanya itu Formalhold ya, yang pernah diadakan sebelumnya. Bagi teman-teman yang ikut, mungkin ini bisa lihat pembahasannya ya. Nanti insya Allah bakalan dibagi beberapa video. Dan kebetulan yang bikin soal itu saya, jadi ya bahas-bahas aja gitu. Ya, soal-soal saya gitu yang dibahas. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bakalan ada beberapa video, dan untuk video part pertama ini mungkin beberapa soal ya, bisa 5 atau 6 lah. Gitu. Atau mungkin bisa juga kurang, tergantung. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal pertama ini tentang elektrokimia ya. Jadi ini tentang elektrokimia. Kita copy dulu. Nah, soal pertama itu tentang elektrokimia. Tentang elektrokimia. Nah, di sini kita udah dikasih daftar potensial dari suatu reaksi, dan kita diminta untuk menentukan potensial selnya, N0 sel ya, potensial standar. Nah, di sini kita bisa lihat reaksi reduksinya itu adalah dari Fe3+ menuju ke Fe2+, sedangkan reaksi oksidasinya itu dari Ni ke menuju ke Ni2+. Nah, berapakah potensial selnya? Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat ya, bahwa kan di sini kita udah punya ya reaksi totalnya itu. Saya tulis dulu reaksi totalnya itu Ni ditambah 2 Fe3+, kok lama ya? Ni solid ditambah 2 Fe3+ aqueous, 3+ ini aqueous, menjadi Ni2+ ditambah 2 Fe2+ ya. Yang reduksi itu berarti dari sini kita bisa tahu bahwa yang reduksi itu adalah si Fe3+ ya. Yang reduksi itu Fe3+, sementara yang teroksidasi itu adalah Ni2+, seperti itu. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat ya bahwa kan di sini ada yang bagian reduksi itu adalah Fe3+, nah berarti reduksinya itu Fe3+ ya. Fe3+, nah menjadi Fe2+. Jadi Fe2+. 2+. Ini reduksinya. Nah, sebenarnya bisa kita tinggal jumlahkan saja sih potensialnya ya. Fe3+, sini Fe2+. Nah, sementara yang oksidasi, nah dicatat dulu. Fe3+ menuju ke Fe2+ itu berapa? Oh, ternyata dia 0,77. Jadi kalau potensial sel itu tidak berkaitan dengan ini ya, tidak berkaitan dengan koefisien, jadi nggak jadi masalah. Ini koefisiennya berarti E-nya itu adalah 0,77. N0-nya tetap ya. N0-nya, potensial reduksinya itu 0,77. Nah, sementara kalau yang oksidasi itu dari Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron min. Nah, seperti ini. Nah, ini N0-nya berapa nih? N0-nya itu berapa? N0-nya itu adalah, nah ini sedikit trik ya. Kenapa sih kadang-kadang dipakai itu rumusnya itu S sama dengan N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Tapi saya lebih senang karena dia bentuknya oksidasi, sedangkan datanya itu selalu dalam bentuk reduksi, maka kalau misalkan dia oksidasi berarti kan reaksinya dibalik. Nah, kalau reaksinya dibalik, N0-nya tinggal dihilangkan saja minusnya, diminuskan. Berarti otomatis di sini jadi 0,25. 0,25. Nah, setelah itu
apa di sini? Ininya berarti totalnya itu berarti adalah N0-nya, N0 selnya itu sama dengan apa nih? 0,77 ditambah 0,25. Tambah 0,25. Nah, berarti hasilnya itu berapa? 1,02 ya? 1,02 volt. Betul? Nah, berarti jawabannya itu adalah B. Ya. Oke, B. Berarti jawabannya itu B. Ya, untuk soal pertama itu jawabannya B. 1,02 volt. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dibandingin reduksi min oksidasi, jadi lebih baik ininya dibalik aja gitu. Apa potensialnya dibalik. Nah, apa reaksi dibalik maka potensialnya langsung diminuskan terus nanti kita tinggal jumlah. Seperti itu. Itu lebih simpel kalau menurut saya sih, kalau menurut saya. Jadi lebih enak itu dikerjain. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu tentang apa? Tentang kimia organik. Oh, kimia organik nih. Nah, di bawah ini merupakan skema untuk masukkan senyawa A. Nah, kira-kira senyawa A itu apa gitu? Nah, di sini kita bisa lihat ya, senyawa itu merupakan suatu reaksi yang kita sebut sebagai reaksi ozonolisis. Di mana ozonolisis itu secara definisi ya, secara apa? Secara bahasa bisa kita pisah jadi reaksi ozon dan lisis. Ozon itu artinya ozon ya, O3 ini ozon. Lisis itu artinya penguraian, berarti ozonolisis adalah penguraian suatu senyawa yang menggunakan ozon, seperti itu. Nah, di sini O3 H2O2 terus menghasilkan senyawa A. Nah, pertanyaannya adalah senyawa apa yang dihasilkan? Nah, kalau reaksi ozonolisis dia bakalan memecah ikatan rangkap. Jadi ini nanti dipecah. Nah, ketika ini dipecah maka pecahan dari alkena itu akan menghasilkan suatu karbonil. Nah, karbonilnya itu tergantung. Kalau misalkan ada yang kita sebut sebagai reaksi ozonolisis oksidatif, ada yang kita sebut sebagai reaksi ozonolisis reduktif. Mungkin bisa dilihat nanti video ozonolisis oksidatif dan reduktif udah saya post. Nah, ozonolisis oksidatif itu bakal menghasilkan karbonil-karbonil yang lebih teroksidasi gitu. Nah, di sini nanti bakalan teroksidasi J jadi karbonil. Berarti secara tidak langsung kita bisa lihat bahwa strukturnya itu, misalkan kita lihat ya, strukturnya itu kan berarti CH3 di sini, dan sini diganti jadi karbonil. Nah, makanya di sini yang kita sebut sebagai keton ya. Keton, nanti yang dihasilkan tentu saja aseton namanya. Jadi kan reaksi seperti ini ya. Nah, di sini terus nanti otomatis di sini bakalan ini ya. Kok kayak gitu. Jadi otomatis di sini bakalan pecah. Nah, mecahnya ini di sini ya. Sini dipecah. Dia bakalan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil gitu. Jadi kalau misalkan ini kita pecah berarti kan pecahannya ini. Nah, ini pecahannya. Terus di sininya pengganti alkenanya dia bakalan jadi karbonil. Sini jadi karbonil. Nah, ternyata pecahannya itu sama juga bagi yang di sini. Nah, ini adalah kita sebut sebagai, kalau nama trivialnya propanon ya. Kalau nama ininya pasti adalah aseton. Nama trivialnya aseton. Maka di sini jawabannya itu adalah aseton. Nah, berarti ini B. Nah, ini jawabannya B. Kita ini dulu. Nah, ini jawabannya B. Aseton. B ya. B aseton. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, nomor 3-nya.
Nah, nomor 3-nya di bawah ini merupakan skema untuk menghasilkan senyawa B. Nah, kira-kira senyawa B-nya apa nih? Kembali lagi di organik ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang reaksi-reaksi terhadap epoksida. Nah, ini saya udah pernah bikin video tentang epoksida belum ya? Kayaknya belum sih. Nah, ini adalah reaksi-reaksi terhadap epoksida ya. Nah, reaksi terhadap epoksida ini cukup unik ya, karena kalau misalkan suasananya itu beda, maka bakalan menghasilkan produk yang berbeda, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat suasananya itu adalah suasana asam, jadi pertama kali itu dikatalisis dulu oleh asam, kemudian direaksikan dengan CH3OH. Direaksikan dengan, siapa namanya? Metanol. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti otomatis di sini kita misalkan buat ya, buat, nah ini, nah di sini adalah ini si epoksidanya. Kemudian ketika direaksikan dengan H+, maka dia bakalan terprotonasi terlebih dahulu. Dia bakalan H+ itu bakalan bagian terprotonasi terlebih dahulu. Nah, ketika terprotonasi maka di sini menjadinya protonasi ya. Nah, ini kan terprotonasi. Nah, ketika dia terprotonasi, nah ini yang unik ya. Jadi kalau misalkan reaksi terhadap asam, dia itu menyerang secara Markovnikov, artinya dia menyerang ke karbokation yang paling tersubstitusi. Jadi di sini. Jadi kalau misalkan kita punya CH3OH, apa? Ininya seperti ini. Maka ini bisa nyerang ke sini. Nah, ini bisa nyerang ke balik ke sini. Sehingga nanti bisa menghasilkan suatu bentuk dari senyawa yang bentuknya itu jadi seperti ini. Sini OH, tentu saja. Di sini jadi ether. Karena dari CO3H ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan suasananya asam, artinya dia tidak dikatalisis oleh H+, biasanya kita gunakan justru etoksida, misalkan. Di sini metoksida, misalkan. Alkoksida, maka dia bakalan nyerang ke sini. Jadi ke sini. Singkatnya, saya dulu pernah saya bikin dah videonya, cuman nggak tahu sih kalau. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Berarti otomatis kita lihat di sini ya. Menyerang ke sana. Berarti kalau misalkan itu jawabannya apa nih? Jawabannya adalah apa yang jadi ininya di pinggirnya di tengah berarti A ya jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Berarti otomatis dia A. Ini A. Ini adalah A. Jawabannya A. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 gimana ini? Wah, soal nomor 4 itu tentang atom ya. Nah, ini nggak terlalu susah sih. Molekul Hd+ memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron sebanyak. Nah, ini D itu deuterium ya. Biasanya kita lambangkan deuterium. Deuterium di mana deuterium itu adalah hidrogen dengan isotop 2. 2 seperti ini. Jadi, otomatis kalau misalkan kita lihat ya. Kita iniin. Gimana tadi? Di res. Sorry, di screenshot harusnya. Ada plusnya. Nah, ini misalkan kita lihat. Nah, berarti berapa jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Nah,
kalau proton itu kita bisa lihat dari jumlah unsurnya ya. Unsurnya karena sama-sama H, semuanya itu adalah H, berarti secara tidak langsung protonnya itu adalah 3. Berarti otomatis di sini yang A dan E itu udah pasti gugur. Nah, sedangkan kalau neutronnya itu kalau H-nya itu kan 1, 1. Kalau 1, 1 berarti protonnya itu, neutronnya itu tidak ada untuk H tunggal saja, H yang 1. Sedangkan deuterium itu ada 1, berarti di sini 3, 1 ya, 3, 1. Nah, elektronnya itu masing-masing H memiliki elektron 1, cuman karena di sini ada plus, berarti dia berkurang 1 kan. Ya, ini 2 tambah 1, jadi 3, 3 kurang 1, 2. Berarti jawabannya itu adalah D. Berarti nomor 4 itu jawabannya itu D. Seperti ini. Jadi protonnya bisa kita lihat langsung karena ada 3 jenis hidrogen. Neutronnya ada 1 karena cuma deuterium doang yang punya neutron. Dan elektronnya ada 2 karena cuma karena ada 3 elektron dikurangin 1. Seperti itu. Jadi jawabannya D. Itu untuk nomor 4. Nah, sementara untuk nomor 5-nya. Gimana nomor 5? Nah, nomor 5. Berikut ini daftar dari KSP beberapa garam sukar larut. Nah, urutan kelarutan garam tersebut yang paling rendah ke yang paling tinggi, yang paling mudah larut adalah, nah seperti ini. Nah, ini hapus lah. Nah, seperti ini. Nah, terus ini gimana nih caranya nih? Nah, kita ini karena dia berkaitan dengan KSP, berarti kita cari kelarutan masing-masing dari garam. Yang tentu aja kelarutannya itu dilambangkan dengan S ya. Kayak apa? Yang video sebelumnya itu kan ada tentang keseimbangan tuh, kalau nggak salah ada keseimbangan kelarutan. Berarti dia adalah S. Untuk yang 1, barium itu, maka nilai KSP-nya itu adalah SQRT square root jadi KSP BA ya. KSP BaSO4 tentu saja itu menjadi ya diakarin karena berarti square root jadi nggak usah. Karena ini bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk S yang pertama, S1 itu adalah akar dari KSP S1. Sementara yang S2 itu adalah S2 karena PBI2 berarti kan jadi PB2 plus dan 2I minus, berarti itu harusnya sih 4S pangkat 3 itu harusnya. Berarti otomatis ini KSP PBI2 dibagi dibagi 4. Nah, ini square root of 3. Jadi akar pangkat 3. Nah, seperti ini. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, makanya ini adalah yang bagian 3 ya. Nah, sementara yang kalsium fosfat itu S3-nya. S3-nya karena bentuknya itu adalah 5 ya. Berarti kan bentuknya ini kan 5 ya. Jadi 3Ca2 plus dan 2 PO4 3-. Berarti otomatis kalau kayak gitu berarti menjadi 3Ca3S 3S pangkat 3. Terus ini adalah 2S pangkat 2. Berarti otomatis apa? 3 pangkat 3, 27. 27 pangkat 4. Itu berarti berapa? 27 kali 4. 27 kali 4 itu adalah 80. Ini 108. Berarti otomatis di sini 108. 8 dan ini adalah KSP Ca3 PO4 2 kali. Nah, ini saja ini jadi pangkat 5. Seperti itu. Nah,
Sementara yang terakhir itu adalah S4 ya. S4. S4 itu, nah ini juga berarti kuadrat ya. Akar kuadrat. Berarti ini KSP PBS. Nah, ini. PBS. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat sini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, kita hitung S sebenarnya masing-masing, kita bisa tahu urutan yang paling rendah dari paling tinggi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat nih ya, kan rumusannya udah masing-masing ada. Nah, ini KSP BASO4 itu 10 pangkat min 10. Berarti kalau misalkan diakarin, ya sekitar 10 pangkat min 5 lah. Jadi bisa kita inilah bayangin dulu. Jadi tanpa menghitung pun harusnya bisa kita bayangin. Jadi bisa menghemat waktu. 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5. Nah, ini sekitar 10 pangkat min 5. Sementara yang ini kan 8, karena dibagi 4 berarti masih positif ya, masih lebih dari 1. Maka kita bisa lihat di sini 10 pangkat min 9, berarti ini dibagi diakarin pangkat 3. Maka otomatis 10 pangkat min 9 diakarin pangkat 3 jadi 10 pangkat min 3. Berarti ini 10 pangkat min 3. Dan 10 pangkat min 3. Nah, terus yang S3-nya dibagi 100. Nah, ini dibagi 100, kalau dibagi 100 itu berarti kan 31 ya, 10 pangkat min 31. 10 pangkat min 31, 31 diakarin pangkat 5, berarti dibagi 5. Berarti 31 dibagi 5 itu sekitar 10 pangkat 5 juga. Jadi 10 pangkat 31 dibagi 5 ya. 31 bagi 5. Nah, ini. Jadi sekitar 10 pangkat 6 justru. 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Berarti masih lebih rendah ini ya. 6, dan yang terakhir tentu saja karena 3 kali 10 pangkat min 28 jadi 10 pangkat min 14. 14. Nah, diakarin ya. Nah, berarti otomatis di sini yang paling rendah itu yang mana? Jadi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah itu ternyata kelarutannya adalah ini. PBS jadi yang 4. 4 paling rendah. Kemudian yang lebih tinggi itu adalah 3. 4, 3, 1, 2. Berarti 4, 3, 1, 2. Nah, itu jawabannya adalah C. Jadi ini jawabannya adalah C ya. C. Seperti itu. Oke. Ini jawabannya C. Nah, ini mungkin 1 atau 2 soal lagi. Nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, ini molekulnya disebutin. Nah, molekulnya disebutin urutan titik-titik yang paling tinggi menuju yang paling rendah. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat ya. Ini sebenarnya kan interaksi molekulnya tuh hampir semuanya hidrogen kecuali yang ini CH3-2O. Nah, di methyl ether ya. Berarti harus otomatis di methyl ether itu adalah yang paling rendah di antara yang lain. Berarti otomatis satu yang paling rendah di antara yang lain. Nah, berarti kalau nggak A, B ya E. Nah, selebihnya nanti bisa kita urutkan. Nah, kalau misalkan kita lihat secara ikatan interaksinya masing-masing ya. Nah, kita bisa lihat itu kan di metilamina ya. Di metilamina itu bisa kita lihat seperti ini ya. Di metilamina di sini adalah NH2. Nah, sementara di sini
Mana ya? Nah, di sini kan misalkan bentuknya seperti ini, H-nya dijabarin aja. Sini adalah H, sini ada H. Nah, NH2 ini bisa memiliki ikatan hidrogen kalau misalkan dia berikatan dengan ini ya. Jadi ini bisa berikatan hidrogen. Nah, ini. Nah, sementara ini bisa berikatan hidrogen dengan NH2 lain tentu saja. Nah, jadi bisa dibilang satu ikatan structure. Jadi kita bisa bilang satu molekul itu bisa berinteraksi dua ikatan hidrogen ya. Jadi satu terhadap di N-nya, satu di H-nya. Ini untuk yang dimetil amina. Dimetilamin. NN dimetilamin sih namanya. NN dimetilamin. Sementara kalau H2O2, kalau misalkan kita lihat H2O2 ya. H2O2 itu dia punya struktur seperti ini. Kayak gini. Nah, ini H2O2. Yang tentunya aja dia punya banyak ikatan hidrogen sebenarnya kalau H2O2 ya. Bisa dilihat. Nah, ini H2O2. Ini. Sini. Dan tentunya aja H yang di sini juga bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti otomatis sini ada 4 dalam satu molekul bisa membentuk 4 ikatan hidrogen ya. Cukup banyak di sini. Nah, sedangkan air, senyawa yang umum yang kita ketahui, dia bisa membentuk beberapa ikatan hidrogen juga. Sini air. Sama air ya, berarti ya. Bentuknya seperti ini. Nanti bisa digambarkan seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, berarti otomatis di sini ada 3 ikatan hidrogen dalam satu molekul. Di sini ada 4, di sini ada 2. Berarti kalau misalkan dilihat dari strukturnya, berarti ini yang paling rendah, kedua yang ini, air, ketiga baru H2O2. Nah, berarti yang paling rendah itu tentu saja 1, terus kemudian 2, kemudian 4, 3, 1, 2, 4, 3, berarti B. Jawabannya itu adalah B. Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor 6. Nomor 7. Nah, ini satu lagi. Ini bisa langsung jawab sih sebenarnya. Jadi sampai nomor 7 ini mungkin nomor terakhir ya untuk sesi part pertama dari pembahasan kali ini. Insya Allah nanti bakalan ada pembahasan lagi setelahnya. Sampai 40 soal selesai. Insya Allah.
Oke, ini nomor berapa? Nomor 7 ya. Nah, senyawa CO2, CCl4 intan dan NH4Cl merupakan senyawa yang hanya memiliki ikatan kovalen. Nah, senyawa yang hanya memiliki ikatan kovalen apa? Berarti CO2 ikatannya kovalen kah? Ya, kovalen aja. Ya, berarti CO2 1. Ini benar. Itu cek gimana ya? Cek. Nah, cek mark. Nah, jadi CO2 itu punya ikatan kovalen aja, iya benar. Yang kedua, CCl4 punya ikatan kovalen aja, iya benar. Terus C intan ikatan kovalen aja, iya benar. Terus NH4Cl, nah NH4Cl hanya memiliki ikatan kovalen. Sebenarnya kalau ikatan itu dia punya ikatan ionik ya. Punya ikatan ionik, dia jadi ini tidak seperti itu. Berarti otomatis 1, 2, 3, 3 aja. Ya, seperti itu. Ikatan atau interaksi kovalen. 1, 2, 3. Karena di sini ada interaksi ioniknya. Seperti itu. Dan kovalen. Sip. Berarti jawabannya 1, 2, 3. A. Sip. Sip. Oke. Nah, ya mungkin cukup sekian ya. Part 1 dari pembahasan TO Formaldehyde. Nah, insya Allah kita bakalan lanjut ke pembahasan selanjutnya nomor 8 sampai nomor 15 atau 20 lah. Ya, terima kasih. Sekian aja. Oh ya, kalau misalkan dalam pembahasan ini ada kesalahan, silakan dilibas aja kolom komennya ya. Oh nih Kak, ini bagian ini salah, bagian ini salah, harusnya kayak gini, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.